Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dinil Qoyimah dengan nomor induk mahasiswa 201101010043. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan penyimpangan sosial dan pendidikan Islam. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama penyimpangan sosial dan pendidikan Islam, yang kedua konsep akhlak dalam pendidikan Islam dan masyarakat, yang ketiga pelajar dan penyimpangan sosial, dan yang terakhir yang keempat yaitu madrasah sebagai sumber moral anak. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu penyimpangan sosial dan pendidikan Islam. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu pengertian dari perilaku menyimpang. Nah, di sini ada menurut beberapa para ahli pengertian dari perilaku menyimpang, yaitu menurut Andy Mappiar, perilaku dilihat dari garis besarnya bisa dipahami dengan kemampuan menciptakan interaksi-interaksi yang menyenangkan terhadap orang lain dan lingkungannya. Sedangkan kata menyimpang yaitu perilaku tindak di luar kaidah yang berlaku. Nah, sedangkan menurut James W. van der Zanven dalam bukunya yang berjudul Understanding the Problem of Social Deviance mengatakan bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang bagi sebagian orang dianggap tercela dan di luar toleransi. Nah, dari kedua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang adalah seluruh kelakuan atau perbuatan yang bertentangan dengan kebaikan, stabilitas sosial, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun dalam bertetangga, aturan formal atau bertentangan dari nilai-nilai kepercayaan. Dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang ini ada dua, yaitu penyimpangan sosial primer yang sifatnya sementara, dan yang kedua yaitu penyimpangan sosial sekunder. Penyimpangan sosial primer ini adalah penyimpangan yang bersifat sementara, seperti apabila barang siapa yang melakukannya masih bisa diterima di masyarakat lantaran tidak melakukan perilaku menyimpang secara terus-menerus, seperti membuang sampah dan lain-lain. Dan yang dimaksud dengan penyimpangan sosial sekunder ini adalah penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga perilaku ini tidak bisa ditoleransi lagi, seperti terus-menerus mengkonsumsi narkoba, selalu bertengkar dengan tetangganya setiap hari, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang itu ada dua, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini faktor yang berasal dari dalam, yaitu berasal dari dirinya sendiri, sedangkan faktor eksternal faktor yang berasal dari luar, seperti berasal dari pengaruh teman, pengaruh lingkungan, dan juga pengaruh keluarga. Nah, pengaruh-pengaruh ini berasal dari luar seseorang. Jadi, dua faktor ini penyebab dari terjadinya perilaku menyimpang. Bagaimana cara mencegah dari perilaku penyimpangan ini? Nah, ada beberapa faktor pencegahan terjadinya perilaku penyimpangan sosial, yaitu ada faktor keluarga, ada faktor sekolah, faktor lingkungan dan teman, dan juga faktor media massa. Nah, dari 4 faktor ini bisa menjadi pencegahan agar tidak terjadi perilaku menyimpang. Nah, selanjutnya yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam adalah suatu bimbingan jasmani dan rohani yang sesuai dengan ajaran Islam dan dilakukan secara sadar dalam menyebarkan potensi siswa agar dapat berkembang secara maksimal. Maka dari itu, terbentuklah kepribadian-kepribadian yang mempunyai nilai-nilai keislaman. Nah, pembahasan berikutnya, pembahasan yang kedua yaitu tentang konsep
akhlak dalam pendidikan Islam dan masyarakat. Nah, kita lanjut kepada pengertian akhlak terlebih dahulu. Yaitu akhlak adalah bentuk jamak yang berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun, yang artinya sajiatun, tabiatun atau adatun, yaitu karakter, watak atau tata cara norma, atau juga sering disebut dengan etika. Akhlak juga disebut dengan kata moral yang merupakan tindakan manusia satu kali dan sering diulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan yang menyatu pada diri perilaku. Setelah kita mengetahui pengertian dari akhlak, maka kita juga harus mengetahui seperti apa konseptualisasi akhlak terhadap pendidikan. Sikap moral terhadap pendidikan Islam sangat penting dan terutama menjadi pilar. Topik ini sangat penting untuk definisi tujuan pendidikan, praktik pengajaran, metode, infrastruktur, nilai-nilai yang ditransmisikan dan implementasi umumnya. Karena dapat kita bayangkan, jika akhlak dan nilai-nilai Islam tidak ditemukan pada satu orang, maka semua pilar pendidikan di atas tidak akan terwujud. Misalnya, ketika seorang direktur sekolah tidak memiliki moral terhadap Tuhan dan dia sendiri melakukan korupsi di sarana prasarana. Begitu pula halnya dengan seorang guru. Jika tidak ada nilai-nilai akhlak Islami yang terkandung dalam dirinya, maka ia hanya meneruskan kewajibannya dengan mengajar tanpa berpikir akan dipahami atau tidak oleh murid-muridnya. Demikian pula, korupsi akan selalu merajalela di negeri ini tanpa adanya inokulasi nilai-nilai akhlak Islami. Padahal Indonesia pada dasarnya mempelajari agama dari TK hingga perguruan tinggi. Jika kita berbicara tentang benang merah pendidikan Islam, tentu sangat sederhana, karena nuansa moralitas adalah sumber nilai dan internalisasi nilai adalah salah satu tugas utama pendidikan Islam. Dan yang mewujudkannya seperti contoh di atas, seperti pelatihan internalisasi, amalan yang baik, pembiasaan sedekah, kepemimpinan, metode targhib wa tarhib, dan cara-cara yang berorientasi pada sikap, bukan bagian dari persamaan. Implikasi dari pandangan Islam tentang akhlak menuntut pendidikan Islam mengembangkan akhlak Islami pada peserta didik, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan manusia dan sesamanya. Implikasi moralitas dalam pendidikan dapat diambil dari poin-poin berikut. Yang pertama, mengajar, pembiasaan, keteladanan, paksaan, dan yang terakhir hukuman dan hadiah. Setelah kita mengetahui konsep akhlak dalam pendidikan Islam, selanjutnya kita juga harus mengetahui konsep dan desain pendidikan akhlak dalam islamisasi pribadi dan masyarakat. Nah, dalam Islam, akhlak menempati posisi yang sangat mulia dalam banyak nas, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Berbagai keutamaan dijelaskan dengan akhlak yang mulia. Sebagai pedoman hidup manusia, Al-Quran dan Al-Hadis banyak memuat perintah untuk akhlak yang mulia dan larangan bagi akhlak yang tercela. Jika saja setiap muslim memahami dengan baik konsep akhlak Islami dan menerapkannya dalam kehidupan, maka niscaya berbagai persoalan kehidupan pribadi dan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Berbagai persoalan yang menimpa bangsa ini pada hakikatnya disebabkan oleh terabaikannya pendidikan akhlak. Oleh karena itu, untuk menggunakan konsep pendidikan moral sebagai bahan baku atau alat utama dalam penentuan kebijakan pendidikan di berbagai lembaga pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Pemahaman tentang konsep pendidikan moral secara utuh ini diperlukan, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Apalagi dia kaitkan dengan pendidikan sebagai proses yang berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan diri manusia. Maka pendidikan akhlak merupakan proses panjang yang tidak dapat dilihat sebagian. Pembahasan yang ketiga yaitu adalah pelajar dan penyimpangan sosial. Pelajar atau remaja adalah insan yang masih dalam perkembangan menuju dewasa, baik jasmani maupun juga psikisnya. Para pakar membagi masa perkembangan itu pada beberapa tahap. Sebagai tahap-tahapnya yaitu pada masa remaja merupakan masa aktif dan memiliki energi serba lengkap.
Energi yang hiperbola mengakibatkan sifat anak itu senang ketika keadaan ramai, ribut, bertengkar, ataupun memamerkan kekuatan badannya, lincah, berani, dan memamerkan namanya hingga namanya tersebut bisa dikenali oleh banyak orang. Tipe-tipe dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada kalangan pelajar atau remaja itu ada 4. Yang pertama, kenakalan terisolir. Yang kedua, kenakalan neurotik. Yang ketiga, kenakalan psikopatik. Dan yang keempat, kenakalan defek moral. Kenakalan terisolir ini merupakan kelompok yang memiliki jumlah yang terbesar pada remaja nakal. Biasanya mereka ini tidak mengidap kerusakan psikologis. Yang kedua, kenakalan neurotik. Remaja nakal tipe ini mengidap gangguan kejiwaan yang relatif serius. Di antaranya berupa kecemasan, selalu merasa tidak aman, merasa bersalah, berdosa, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu kenakalan psikopatik. Kenakalan ini merupakan yang paling sedikit jumlahnya, namun ditinjau menurut kepentingan generik dan segi keamanan, mereka termasuk dalam oknum kriminal yang paling berbahaya. Dan yang terakhir yaitu kenakalan defek moral. Defek ialah rusak, keliru, cedera, cacat, dan kurang. Mereka merasa cepat puas menggunakan prestasinya, tapi perbuatan mereka acap kali disertai agresivitas yang meledak. Remaja yang memiliki defek moral ini umumnya sebagai penjahat yang susah diperbaiki. Orang tua dan keluarga memiliki peranan yang penting dalam menanggulangi perilaku menyimpang pada kalangan remaja. Keluarga atau orang tua menaruh bimbingan terhadap anak-anak dalam aktivitas sehari-hari, baik dilakukan saat senggang, pada pergaulan, juga pada kehidupan bermasyarakat sekalipun. Dengan begitu, mereka merasa sudah menerima kepercayaan dan penghargaan oleh masyarakat. Akibatnya, kebutuhan psikis dan sosial yang diperlukan pada pengembangan dan training pribadinya dapat terpenuhi. Oleh karena itu, mereka akan merasa kondusif dan percaya pada masyarakatnya, sehingga terhindarlah mereka dari perbuatan tidak baik yang mengganggu ketentraman dan ketertiban warga. Lantaran orang tua adalah forum awal membangun kepribadian anak. Pembahasan yang terakhir yaitu madrasah sebagai sumber moral anak. Madrasah merupakan forum pendidikan Islam yang fundamental di Indonesia selain pesantren. Keberadaannya begitu berpengaruh dalam membangun kader-kader bangsa yang berwawasan keislaman dan berjiwa nasionalisme yang tinggi. Keunggulan yang dimiliki madrasah yaitu adanya integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Madrasah merupakan forum pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur dan melibatkan komponen-komponen pendidikan, misalnya manajemen, biaya, sarana, dan prasarana, kurikulum, siswa, dan guru. Madrasah dibangun menjadi sarana pendidikan formal yang bertujuan mempertinggi pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan nilai siswa. Madrasah juga memiliki ciri khas kepercayaan Islam yang masih memiliki kurikulum ilmu akidah yang lebih luas dibandingkan dengan sekolah umum lainnya. Semua itu sangat penting, terutama dalam pendidikan peserta didik bermoral yang berada di bawah tuntunan keyakinan dan nilai-nilai yang diterapkan pada manusia, sehingga tercipta kehidupan yang nyaman dan damai. Latar belakang siswa juga mempengaruhi pendidikan moral siswa, namun tidak semuanya. Misalnya, yang berada dalam kondisi sosial yang baik, tetapi tuntunan moralnya justru sebaliknya. Kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi moral anak. Banyak anak yang kondisi ekonominya baik tetapi menerapkan akhlaknya secara terbalik. Namun ada juga anak yang kondisi ekonominya kurang tetapi moralnya baik. Semua itu dapat dicapai dengan pendidikan yang diberikan oleh orang tua sejak dini, karena orang tualah yang memberikan kontribusi terbesar bagi moral anak sejak dini. Fungsi madrasah adalah untuk merealisasikan harapan umat Islam yang mengharapkan anak-anaknya bisa menjadi manusia yang berintak dan beriptek. Menjadi lembaga pendidikan formal, madrasah berperan mempersiapkan murid bisa memecahkan kasus kehidupan di masa sekarang dan masa depan dengan memaksimalkan potensi-potensi yang terdapat dalam dirinya.
Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.